Lihatlah, benda ini. Sepasang sepatu kulit sintetis, compang-camping, penuh bekas tambalan lem yang sudah menguning. Bagi sebagian orang, ini hanyalah sampah, barang yang sudah habis masa gunanya. Tapi bagi saya, sepatu ini adalah buku harian. Sepasang kulit dan tali yang compang-camping ini, jika ia bisa bicara, ia akan menceritakan kisah yang bisa membuat hati baja luluh. Sebuah kisah yang melibatkan harapan, perjuangan tak kenal lelah, dan pengorbanan sunyi yang paling menyakitkan. Apa yang tersembunyi di balik sepatu usang ini? Apa yang terjadi sehingga air mata ketulusan itu tak tertahankan lagi? Inilah panggung cerita kita. Di sudut kota yang riuh, hiduplah Risa. Seorang anak yang memiliki tawa secerah matahari. Tetapi matanya seringkali menyimpan kekhawatiran yang seharusnya belum ia kenal. Risa adalah gambaran ketahanan. Ia anak yang cerdas, yang memandang sekolah bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai satu-satunya jalan keluar dari kehidupan yang dipenuhi keterbatasan ini. Ia adalah pekerja keras. Pundaknya adalah palang utama yang menahan badai kesulitan ekonomi. Sepatu Risa sudah robek parah. Tidak layak disebut alas kaki lagi. Jika panas, kerikil kecil dapat dengan mudah melukai telapak kakinya yang tipis. Setiap pagi, Bapak merasa seolah ada paku yang menusuk ulu hatinya. Sebuah rangkaian pengorbanan tersembunyi yang akan mengubah makna sederhana dari sepasang sepatu baru menjadi sebuah deklarasi cinta. Simbol dari beban yang dipikul bapaknya, setiap kali matahari terbit, Risa telah mencoba segala cara untuk mempertahankan sepatu ini. Ia menambalnya sendiri menggunakan lem sisa yang diberikan tetangga. Ia mengikat solnya dengan tali rafia berkali-kali. Ketabahannya luar biasa, namun kenyataan jauh lebih kuat daripada sepotong tali rapia. Setiap bekas luka di sepatu itu adalah jejak langkah ketahanan Risa. Tapi juga, itu adalah cambukan lembut yang terus-menerus menyadarkan bapak, ia belum bisa memberikan yang terbaik untuk putrinya. Suatu malam, Risa memberanikan diri. Setelah membantu ibu membereskan tikar, ia duduk di sebelah bapak yang sedang menghitung recehan hasil kerja seharian. "Bapak, teman-teman Risa sudah mulai mengejek lagi," katanya. Sepatu Risa sudah seperti sarang tikus. Bapak berhenti menghitung. Ia merasakan panas menjalar di dadanya. Ia tahu, Risa tidak bermaksud mengeluh. Ia hanya menyampaikan fakta yang menyakitkan. "Nak, Bapak tahu, Bapak sudah melihatnya. Maafkan Bapak ya. Tapi untuk saat ini, kita masih harus bersabar sedikit lagi. Uang yang kita punya harus dipakai untuk bayar sewa dan beli beras dulu." "Tidak apa-apa, Bapak." Risa akan berusaha menutupinya dengan kaus kaki. Sebuah janji disampaikan. Sebuah penundaan yang menyakitkan. "Pasti, Nak. Bapak janji, kamu pasti akan punya sepatu baru yang bagus." Namun, janji itu terasa hampa di telinga bapak sendiri. Ia melihat kelembutan Risa menanggapi penolakan itu, dan hatinya terasa diremas. Bersabar, sampai kapan? Sekolah Risa, tinggal beberapa minggu lagi ujian semester. Ia harus nyaman. Ia harus percaya diri. Bapak tahu, ia tidak bisa menunda ini lagi. Konflik batinnya memuncak. Ia harus memilih, menjaga harga diri yang tersisa, atau memberikan kebahagiaan yang sangat mendesak kepada putrinya.
Cincin itu sudah usang, tetapi bagi Bapak, itu adalah simbol kenangan, harga diri, dan warisan keluarga. Perjalanan menuju toko loak terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah adalah pengorbanan batin. Ia menukar kenangan berharga yang tak ternilai dengan beberapa lembar uang kertas yang nilainya bisa hilang dalam sekejap. Ketika transaksi selesai, ia tidak menghitung uangnya. Ia hanya menatap pergelangan tangannya yang terasa kosong. Ada rasa sakit, tetapi rasa sakit itu segera tertutup oleh tekad. Tujuan selanjutnya, toko sepatu, bukan butik mewah, tetapi toko kecil, berdebu, tempat ia tahu harga akan sedikit lebih terjangkau. Bapak memilih sepatu berwarna hitam, yang ukurannya pas di kaki Risa. Sepatu itu terlihat sederhana, tetapi kokoh. Ia memegang sepatu itu. Rasanya dingin di tangan, tetapi hatinya menghangat. Ia membayangkan senyum Risa saat melihatnya. Kebahagiaan kecil ini, yang bercampur dengan rasa sakit yang baru saja ia rasakan, adalah paradoks pengorbanan. Sepatu baru itu dibungkus dengan sangat hati-hati. Benda itu kini menjadi rahasia terbesar Bapak. Ia meletakkannya di tempat tersembunyi di balik tumpukan kain di lemari tua. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk diberikan. Waktu di mana kebahagiaan itu dapat diberikan, tanpa perlu menjelaskan harganya. Malam itu, Risa tidur lebih nyenyak dari biasanya, tanpa tahu bahwa di sudut ruangan ada pengorbanan yang menjaganya. Keesokan paginya, saat Risa bangun, ia menemukan bungkusan itu, sepatu baru, hitam, mengkilap, dengan tali yang kencang. Ia memeluk sepatu itu erat-erat, kegembiraan murni yang meluap. Impian kecilnya terwujud. Ia segera mencari bapak dan ibu. Bapak sudah berangkat kerja. Risa memeluk ibunya. "Ibu, sepatu baru," kata bapak. "Kita harus sabar. Tapi, ini sudah ada." Ibu tersenyum, menyembunyikan rasa haru dan bangga pada suaminya. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Saat Risa menyimpan sepatu barunya di rak, matanya tak sengaja tertuju pada kotak kecil bapak. Kotak kayu yang selalu diletakkan rapi di sudut lemari. Kotak tempat bapak menyimpan cincin akik peninggalan kakek yang sangat ia banggakan. Risa tahu, bapak sangat menjaga cincin itu. Ia sering melihat bapak membersihkannya dengan hati-hati. Dengan rasa penasaran, Risa membuka kotak itu. Kotak itu kosong. Jantung Risa berdegup kencang. Ia tidak bodoh. Ia menghubungkan sepatu barunya, uang receh sisa di meja, dan kotak yang kosong. Risa tidak melihat selembar uang tunai yang banyak. Ia melihat pengorbanan yang sangat pribadi. Ia menyadari betapa ayahnya harus menjual bagian dari dirinya sendiri. Bagian dari sejarahnya, hanya untuk memastikan putrinya bisa melangkah dengan layak di sekolah. Risa berlari. Air mata mulai mengalir deras, tidak terbendung. Ia berlari mencari bapak. Ia menemukan bapak di ujung gang, sedang beristirahat sebentar di bawah pohon, memijat pergelangan tangannya yang lelah. Risa tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya memeluk bapaknya, erat-erat dari belakang. Sepatu baru itu jatuh ke tanah, berdampingan dengan sepatu usangnya. Bapak terkejut. Ia merasakan bahunya basah. "Bapak, terima kasih. Bukan terima kasih karena sepatu baru, tapi terima kasih atas ketulusan yang disembunyikan. Terima kasih karena telah mengorbankan sesuatu yang sangat berharga demi kebahagiaan sederhana." Air mata yang mengalir di pipi Risa bukan air mata kesedihan. Bukan juga hanya air mata kebahagiaan. Itu adalah air mata ketulusan dan pemahaman akan cinta tanpa syarat. Sepatu usang itu kini tergeletak menjadi saksi bisu betapa jauhnya orang tua rela melangkah dan mengorbankan demi anaknya. Kisah ini mengajarkan kita sebuah definisi baru tentang ketulusan hati yang paling murni. Ketulusan sejati bukanlah tentang seberapa besar pemberian yang ditunjukkan di depan publik, bukan tentang seberapa mahal barang yang bisa kita beli, melainkan ketulusan adalah tentang seberapa besar pengorbanan yang dilakukan
dan seberapa tulus pengorbanan itu dibungkus kerahasiaan. Bapak tidak ingin Risa tahu harga yang harus ia bayar. Ia hanya ingin Risa merasa bahagia dan layak. Namun, cinta yang tulus selalu meninggalkan jejak. Dan dalam kasus ini, jejak itu adalah kotak kayu yang kosong. Sepatu usang Risa kini menjadi sebuah metafora. Ia adalah metafora perjuangan, kerendahan hati, dan ketahanan jiwa. Ia mengingatkan kita dari mana kita berasal. Sementara sepatu baru itu adalah metafora harapan, masa depan yang layak diperjuangkan, dan manifestasi fisik dari pengorbanan yang tak terucapkan. Pelajaran besarnya saudara, jangan pernah menilai sebuah keluarga dari kekayaan materi yang mereka tunjukkan. Kekayaan keluarga ini tidak ada di bank, tetapi pada ikatan emosional, pada hati yang rela memberi tanpa pamrih, dan pada kemampuan seorang anak untuk memahami bahasa cinta yang disampaikan melalui pengorbanan sunyi. Mungkin di luar sana, ada jutaan pasang sepatu usang yang menunggu untuk diganti. Setiap pasang sepatu itu menyimpan kisah pengorbanan, cinta, dan harapan yang tak terhitung jumlahnya. Pagi ini, sebelum Anda melanjutkan aktivitas Anda, lihatlah sekeliling Anda. Lihatlah benda-benda sederhana yang Anda miliki, pakaian yang Anda kenakan, makanan di meja Anda, atau bahkan peluang pendidikan yang Anda dapatkan. Apakah Anda sudah menghargai setiap pengorbanan kecil yang menjadi pondasi kokoh bagi hidup Anda? Mari kita hargai air mata ketulusan, karena ia adalah mata uang paling murni dan paling jujur di dunia ini. Dan ia akan selalu menemukan jalan untuk diungkapkan, meski pengorbanan itu telah dibungkus kerahasiaan paling dalam. Terima kasih telah mendengarkan. Hargai cinta tanpa syarat.